Dengan adanya kalimat goblok, Bapak Suharji bisa berangkat umroh, bisa memperbaiki rumah, mendapatkan uang ratusan juta. 1, 2, 3, 4, 9. Ya kono didol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Seni Berdakwah. Semoga para netizen, para penonton diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang lagi heboh-hebohnya, yang lagi viral, yaitu Gus Miftah terpeleset atau bercanda menggunakan kata-kata yang kurang pantas. Berbagai macam komentar dari netizen. Ada yang menghujat Gus Miftah, ada yang menghina Gus Miftah, ada yang menyerang. Tetapi di video kali ini saya tidak menceritakan atau tidak menyebutkan kekurangan dari Gus Miftah. Tetapi rahasia di balik kejadian ini. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa yang mengguncang dunia maya ini? Yang pertama, seorang public figure, dia ibaratkan pohon yang tinggi di antara pohon-pohon. Dari kejauhan pasti kelihatan, apalagi kalau dilihat dari dekat. Artinya, setiap tindak tanduk, setiap ucapan perbuatan yang lahir dari public figure itu akan kelihatan oleh semua orang. Termasuk Gus Miftah. Gus Miftah itu tidak kita keragui lagi. Beliau orang yang dikenal dimanapun. Jamaahnya banyak. Bahkan hari ini beliau diangkat menjadi staf khusus Presiden Prabowo. Beliau adalah public figure. Jadi setiap kata-kata, setiap ucapan, setiap tindak tanduk yang keluar dari Gus Miftah ini pasti direkam, pasti dilirik oleh semua orang. Oleh sebab itu, siapapun yang menjadi public figure, hati-hati dalam berucap, berbuat. Kenapa? Karena terpeleset, bercanda yang berlebihan, itu akan dinilai oleh orang banyak. Padahal kalau kita lihat, banyak lagi orang yang bahasanya lebih kasar dari Gus Miftah. Banyak lagi orang yang ucapannya yang jorok atau yang jelek dari ucapan Gus Miftah. Tapi tidak viral, tidak mengguncang dunia maya. Kenapa? Karena dia tidak public figure. Banyak orang yang kata-katanya jorok, kotor, kasar, tidak viral. Kenapa? Karena memang mereka tidak public figure. Jadi setiap public figure pasti akan dinanti-nanti oleh masyarakat ucapannya. Ya kono didol. Kemudian pelajaran yang ingin kita sampaikan adalah Tuhan yang Maha Kuasa sebenarnya ingin mengangkat derajat Bapak Surhaji, Bapak penjual teh es ini tahun 2024, tahun 2025 ini. Dengan memerangkatkan Bapak Surhaji umroh, bisa mengumpulkan uang ratusan juta. Secara logika ini tidak mungkin bisa terjadi. Dengan berjualan teh es bisa umroh, bisa mengumpulkan uang ratusan juta, puluhan juta, tidak mungkin rasanya. Tetapi dengan adanya kejadian ini, terpelesetnya lidah Gus Miftah menyebut atau bercanda menggunakan kata goblok, menuai komentar dari netizen, menghebohkan dunia maya. Sehingga terjadilah peristiwa ini yang sebenarnya ingin mengangkat derajat Bapak Surhaji. Kemudian pelajaran yang ketiga yang ingin kita sampaikan adalah setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan, setiap kesusahan pasti di ujungnya ada kemudahan. Kita tidak bertanya langsung kepada Bapak Surhaji, apakah akhir-akhir ini beliau mendapatkan kesulitan atau masalah. Yang jelas ketika seseorang mendapatkan kesulitan, kemudian dia ikhlas, dia pasrah, pasti Allah berikan kemudahan. Kita lihat contoh-contoh sebelumnya. Para ulama kita, contohnya Buya Hamka. Beliau mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Beliau dipenjara, diasingkan, sampai beliau berkata, tak berguna saya menderita sekali.
Tidak ada yang bisa dilakukan. Dia sudah pasrah, sudah ikhlas, tapi ujung-ujungnya beliau dikenal oleh dunia. Beliau bisa melahirkan buku, bisa menghasilkan karya di dalam penjara, dikenal oleh dunia. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian terakhir, pelajaran yang ingin kita sampaikan dari peristiwa ini adalah minta maaf. Inilah yang dilakukan oleh Gus Miftah. Atas kesalahan beliau, atas kekhilafan beliau, Gus Miftah menyadari kesalahannya. Mengakui kesalahannya, kemudian datang menemui Bapak Surhaji untuk minta maaf. Beginilah seharusnya. Siapapun kita, walaupun kita terkenal, walaupun kita orang kaya, pejabat, Bapak Gus Miftah adalah orang yang dipercayakan oleh Bapak Prabowo. Maka Gus Miftah ini secara langsung tidak menunggu lama menghampiri Bapak penjual teh es ini, kemudian minta maaf, berangkulan. Inilah Islam yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan, setiap kesusahan pasti di ujungnya ada kemudahan. Kita tidak bertanya langsung kepada Bapak Surhaji, apakah akhir-akhir ini beliau mendapatkan kesulitan atau masalah. Yang jelas ketika seseorang mendapatkan kesulitan, kemudian dia ikhlas, dia pasrah, pasti Allah berikan kemudahan. Selama ini ku mencari-cari, selama ini ku
mencari-cari teman yang sejati.